Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Muzakir Manaf, menolak ajakan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi salah satu menterinya di masa kepemimpinannya. Prabowo berkata, "Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia. Saya mantan Panglima Kostrad, Jenderal Kopassus, sementara Muzakir Manaf mantan Panglima Aceh. Kok kita bisa bersatu?" Pernyataan itu disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya pada silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh yang turut dihadiri Muzakir Manaf di Banda Aceh. Saudara-saudara sekalian, sesudah itu pun hubungan emosional saya tidak berhenti karena saya juga terus-menerus berhubungan baik. Yang puncaknya adalah bahwa saya bisa bersatu dengan tokoh-tokoh dari Partai Aceh. Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia. Saya mantan Panglima di TNI, Panglima Kostrad, Komandan Jenderal Kopassus. Pak Muzakir Manaf mantan Panglima Pasukan Aceh. Kok kita bisa bersatu? Ini yang di luar pemikiran banyak orang. Kalau dibuka sejarah dunia ini susah, Pak SBY, mungkin langka. Sejarah panjang pertempuran dan konflik, ada satu kisah langka yang mengubah arah Indonesia. Dua pria dengan latar belakang yang bertentangan, seorang mantan Panglima Kostrad dan seorang mantan pemimpin gerilya GAM, bersatu dalam semangat perdamaian. Apa yang terjadi ketika Prabowo Subianto menawarkan jabatan menteri kepada Muzakir Manaf, sosok yang dulunya berada di garis depan perjuangan? Sebuah tawaran yang tak hanya menggugah, tetapi juga membuka babak baru dalam hubungan antara Aceh dan Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sejarah dan keberagaman, tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dan sosial yang berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang baru-baru ini mencuri perhatian publik adalah hubungan yang berkembang antara Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad dan Jenderal Kopassus, dengan Muzakir Manaf, atau yang lebih dikenal dengan Muallem, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Saya pun tidak mengerti kok bisa terjadi begitu. Pertemuan saya pertama dengan Pak Muzakir Manaf sungguh lucu, karena dua tokoh yang pernah berseberangan, waktu ketemu tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita. Beliau tidak keluar kata-kata, saya tidak keluar kata-kata. Apa yang terjadi? Kita saling merangkul. Keduanya memiliki latar belakang yang sangat berbeda, namun kesediaan mereka untuk menjalin hubungan dan bersatu untuk masa depan Indonesia menunjukkan betapa pentingnya rekonsiliasi dan persatuan bagi bangsa ini. Pada suatu kesempatan, Prabowo Subianto mengungkapkan dalam sebuah sambutannya bahwa ia pernah menawarkan jabatan menteri dalam kabinet pemerintahannya kepada Muzakir Manaf. Tawaran ini, menurut Prabowo, adalah sesuatu yang langka dalam sejarah dunia, mengingat latar belakang keduanya yang sangat berbeda. Prabowo, seorang mantan jenderal TNI yang terlibat dalam berbagai pertempuran dan memiliki karir militer yang cemerlang. Sementara Muallem adalah seorang mantan pemimpin gerilya GAM yang dikenal karena perjuangannya dalam konflik panjang yang terjadi di Aceh selama bertahun-tahun. Namun, meskipun keduanya berasal dari sisi yang berbeda dalam sejarah Indonesia, kedekatan emosional dan semangat untuk menciptakan perdamaian di Aceh menjadi dasar dari hubungan yang semakin kuat antara keduanya. Tawaran Prabowo untuk mengangkat Muallem menjadi menteri dalam kabinet pemerintahannya menggambarkan adanya pengakuan terhadap pentingnya peran Muallem dalam perdamaian Aceh dan stabilitas politik di Indonesia, terutama di wilayah Aceh. Muzakir Manaf, atau yang lebih dikenal dengan nama Muallem, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan Aceh. Lahir pada 3 April 1964, Muallem dikenal sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang berperan besar dalam perjuangan rakyat Aceh untuk meraih kemerdekaan. Muallem bergabung dengan GAM pada usia muda, setelah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Pada tahun 1986,
Ia berangkat ke Libya untuk menerima pelatihan tempur bersama anggota GAM lainnya, di mana ia sempat menjadi pengawal pribadi bagi Muammar Gaddafi, pemimpin Libya saat itu. Selama bertahun-tahun, Muallem memimpin sayap gerilya GAM, menggantikan posisi Abdullah Syafi yang gugur dalam pertempuran dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 2002. Setelah itu, Muallem diangkat sebagai Panglima Komando Pusat GAM dan memimpin gerakan tersebut dalam perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Perjuangan mereka berlangsung selama lebih dari 3 dekade, dan konflik yang melibatkan GAM dan TNI telah mengakibatkan ribuan nyawa melayang serta kerusakan besar di Aceh. Namun, setelah kesepakatan perdamaian tercapai melalui Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang dikenal sebagai Memorandum of Understanding, MOU, Helsinki, GAM dan pemerintah Indonesia sepakat untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Perjanjian ini mengizinkan pembentukan partai politik lokal di Aceh, dan Muallem menjadi salah satu tokoh kunci dalam proses transisi ini. Setelah penandatanganan MOU Helsinki, Muallem beralih ke dunia politik. Ia mendirikan Partai Aceh pada tahun 2007, sebuah partai yang bertujuan untuk melanjutkan perjuangan GAM melalui jalur politik. Sebagai ketua pertama Partai Aceh, Muallem berhasil memimpin partai tersebut meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Aceh pada tahun 2012, yang mengantarkan dirinya menjadi wakil gubernur Aceh bersama Zaini Abdullah sebagai gubernur Aceh. Muallem tidak hanya dikenal karena kemampuan militernya, tetapi juga karena kemampuan politiknya yang luar biasa. Ia mampu membawa Partai Aceh menjadi kekuatan politik yang dominan di Aceh, dan berhasil memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh melalui jalur politik yang sah. Muallem juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan luas tentang ilmu kemiliteran dan kemampuan strategi perang, yang menjadikannya sosok yang dihormati oleh banyak pihak. Ketika Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa ia pernah menawarkan jabatan menteri kepada Muallem, banyak pihak yang terkejut. Tawaran ini tentunya bukanlah tawaran yang biasa, mengingat hubungan antara Muallem dan pemerintah Indonesia sebelumnya penuh dengan ketegangan dan pertempuran. Sebagai seorang mantan Panglima GAM, Muallem telah lama berjuang untuk kemerdekaan Aceh, yang seringkali bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang saat itu dipimpin oleh presiden-presiden sebelumnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan tercapainya perdamaian melalui MOU Helsinki, hubungan antara pemerintah Indonesia dan Partai Aceh mulai membaik. Kedekatan emosional antara Prabowo dan Muallem tercipta melalui pengakuan terhadap perjuangan rakyat Aceh dan rekonsiliasi yang terjadi setelah berakhirnya konflik. Prabowo, yang memiliki hubungan emosional dengan Aceh melalui ayahnya, Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo, yang pernah menjadi dosen di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, merasa sangat terhubung dengan Aceh dan rakyatnya. Pada kunjungan kerja Prabowo ke Aceh, ia menyampaikan tawaran untuk menjadikan Muallem sebagai salah satu menteri dalam kabinet pemerintahannya yang akan datang. Tawaran ini menunjukkan bahwa Prabowo menghargai peran Muallem dalam proses perdamaian di Aceh dan mengakui kontribusinya dalam membangun stabilitas politik di wilayah tersebut. Meski demikian, Muallem menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa ia lebih memilih untuk tetap menjabat sebagai gubernur Aceh dan melanjutkan perjuangannya untuk memajukan daerah tersebut. Muallem mengungkapkan bahwa meskipun tawaran tersebut sangat menggoda, ia merasa bahwa peran terbaiknya saat ini adalah tetap berfokus pada Aceh. Sebagai seorang yang telah lama berjuang untuk kemerdekaan Aceh, Muallem merasa bahwa tugas utamanya adalah membangun Aceh pasca konflik dan memastikan bahwa perdamaian yang telah dicapai dapat dipertahankan. Muallem menyadari bahwa meskipun ia bisa berperan di tingkat nasional, perjuangannya di Aceh masih sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa Aceh dapat terus berkembang dalam suasana damai dan sejahtera. Selain itu, Muallem juga mengungkapkan bahwa tawaran Prabowo tersebut menunjukkan betapa jauh perkembangan hubungan antara dirinya dan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, sulit membayangkan bahwa seorang mantan pemimpin GAM yang dulunya terlibat dalam perlawanan bersenjata terhadap pemerintah dapat duduk bersama dengan tokoh-tokoh politik Indonesia yang pernah menjadi musuhnya. Namun, peristiwa ini membuktikan bahwa rekonsiliasi dan perdamaian adalah hal yang mungkin tercapai, bahkan di tengah perbedaan yang begitu besar. Meskipun Muallem menolak tawaran Prabowo untuk menjadi menteri,
hubungan antara keduanya tetap menunjukkan adanya ikatan yang kuat. Prabowo, yang telah lama mengenal Aceh melalui ayahnya, memiliki rasa empati yang mendalam terhadap perjuangan rakyat Aceh. Begitu pula dengan Muallem, yang meskipun memiliki latar belakang sebagai pejuang GAM, akhirnya menerima kenyataan bahwa perdamaian adalah pilihan terbaik bagi Aceh dan Indonesia. Kisah rekonsiliasi antara Prabowo dan Muallem ini memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa meskipun perbedaan dan konflik masa lalu bisa sangat mendalam, ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Tawaran Prabowo kepada Muallem, meskipun akhirnya ditolak, tetap mencerminkan semangat untuk membangun bangsa yang lebih baik melalui kerjasama dan persatuan. Tawaran Prabowo kepada Muallem memang akhirnya tidak diterima, tetapi hal itu justru menjadi simbol penting dari perjalanan panjang rekonsiliasi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan tokoh-tokoh penting di Aceh. Sebuah perjalanan yang awalnya penuh dengan darah dan air mata, kini telah berubah menjadi sebuah simbol perdamaian dan persatuan yang lebih kuat. Prabowo Subianto sendiri mengungkapkan betapa emosionalnya ia ketika berbicara tentang Aceh dan rakyatnya. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada masyarakat Aceh atas dukungan yang luar biasa selama pemilihan presiden 2019. Menurutnya, dukungan besar dari Aceh adalah salah satu faktor yang membuatnya semakin yakin bahwa perdamaian dan persatuan merupakan hal yang harus terus dijaga. Meskipun ia mengalami kekalahan dalam Pilpres, Prabowo mengakui bahwa Aceh memberikan dukungan terbesar yang menggerakkannya untuk terus berjuang, dan ia merasa sangat terhubung dengan daerah tersebut.